Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada perusahaan CV Nasi Pedas Bu Andika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dian Gusnadi, NPM 125. Latar belakang. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara dalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini kami akan mengambil contoh perusahaan yang bergerak di bidang kuliner atau makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan adalah segala sesuatu yang memiliki kandungan gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Fungsi makanan yaitu setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda, seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Salah satunya adalah nasi. Nasi adalah salah satu bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Nasi yang memiliki warna putih, bentuk yang kecil, dan bertekstur sangat lembut merupakan sumber karbohidrat yang sangat baik untuk tubuh yang membutuhkan banyak energi. Nasi terdiri menjadi dua macam, yaitu nasi putih dan nasi merah. Nasi putih merupakan nasi yang paling sering dikonsumsi, sedangkan nasi merah sering dikonsumsi oleh masyarakat yang sedang menjalani pola hidup sehat. Ruang lingkup. Berdasarkan latar belakang di atas, ruang lingkup permasalahan yang perlu dibahas yaitu mengenai gambaran umum tentang kondisi masyarakat yang kurang akan kesadaran untuk mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan usaha perusahaan CV Nasi Pedas Bu Andika dari aspek hukum, ekonomi, dan seterusnya. Pembahasan. Dalam aspek hukum CV Nasi Pedas Bu Andika, aspek hukum penting dalam studi kelayakan bisnis sebab aspek hukum mencakup semua hal terkait legalitas atau keabsahan bisnis yang dijalankan oleh suatu badan usaha. CV Nasi Pedas Bu Andika, perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yaitu makanan yang berbentuk persekutuan komanditer, memiliki beberapa dokumen izin dalam menjalankan usahanya seperti yang pertama, izin lokasi. Perusahaan CV Nasi Pedas Bu Andika telah memiliki izin lokasi yang dikeluarkan oleh desa adat setempat untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Perusahaan CV Nasi Pedas Bu Andika memiliki kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pentingnya NPWP agar setiap bisnis atau usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Yang ketiga, surat tanda daftar perusahaan. CV Nasi Pedas Bu Andika memiliki surat tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Yang keempat, surat izin usaha perdagangan. CV Nasi Pedas Bu Andika memiliki surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kute. Yang kelima, akte pendirian perusahaan. CV Nasi Pedas Bu Andika memiliki akte pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris setempat. Dalam aspek ekonomi perusahaan CV Nasi Pedas Bu Andika, dari segi ekonomi, dengan dibangunnya perusahaan CV Nasi Pedas Bu Andika dapat meningkatkan pendapatan per kapita di daerah setempat, dikarenakan Nasi Pedas Bu Andika pasti akan mencari karyawan yang digunakan untuk membantu operasional perusahaan. Om Swastiastu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gusnadi, di mana saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang pertama ada potensi pasar. Dinilai berdasarkan bentuk pasar, Nasi Pedas Bu Andika memiliki pelanggan yang cocok dengan masakan dari Nasi Pedas Bu Andika ini. Jadi pemasarannya tetap pada konsumennya, yang disukai oleh konsumennya. Yang kedua ada segmentasi. Untuk jenis makanan pedas ini, perusahaan mensegmen konsumen
umumnya pada usia remaja dan dewasa. Karena pada usia remaja dan dewasa itu pada umumnya lebih suka dengan selera masakan yang pedas. Jadi cita rasa dengan nama nasi pedas Bu Andika dengan rasa yang pedas sangat cocok. Ketiga, targeting. Perusahaan memilih pasar sasaran itu pemasaran terkonsentrasi, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmen, yaitu segmen usia. Kelima, positioning. Diferensi dari produk perusahaan adalah rasa pedas yang dihasilkan oleh perusahaan, berbeda dari makanan masakan pada umumnya. Karena perusahaan memiliki resep rahasia yang dicampurkan di dalamnya dan hanya diketahui oleh pemilik perusahaan. Harga satu porsi makanan ini berkisar 15-40 ribu tergantung dari jenis lauk pauknya. Keenam, situasi persaingan di lingkungan industri. Situasi persaingan di lingkungan nasi pedas Bu Andika berjalan normal karena masing-masing memiliki pelanggan tersendiri. Ada yang suka pedas, yaitu cocok dengan masakan nasi pedas Bu Andika, kalau jika tidak, tetangganya. Yang ketujuh, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen terhadap produk sejenis saat ini. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen sangatlah baik terhadap perusahaan nasi pedas Bu Andika, dikarenakan perusahaan ini memberikan pelayanan yang terbaik dan ya pokoknya segala yang baik lah. Selanjutnya saya akan membahas nama aspek teknisnya atau teknologi. Yang pertama, lokasi produksi. Perusahaan memproduksi dan menjual makanannya yang berlokasi di Jalan Patih Jelantik, Legian, Badung. Lokasi dapat dikatakan strategis karena perusahaan yang terletak di kawasan Legian yang diketahui dengan keramaian yang para turis mancanegara maupun lokal, jadi strategis untuk melakukan tempat bisnis. Yang kedua, sifat usaha. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan makanan yang memiliki cita rasa pedas yang khas karena perusahaan memiliki resep rahasia yang dicampurkan ke dalam makanannya. Pokoknya rahasia yang resep rahasia lah. Yang ketiga, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Nasi pedas Bu Andika melakukan pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, terutama dalam bahan baku dan jenis makanannya. Perusahaan memiliki supplier terpercaya yang selalu memberikan bahan baku dengan kualitas tinggi, sehingga rasa yang dihasilkan akan terasa nikmat. Keempat, rencana kualitas. Rencana kualitas nasi pedas Bu Andika tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk mempertahankan kualitas dalam hal pelayanan dan juga makanannya terhadap pelanggannya. Jadi untuk rencana tetap harus ada. Yang kelima, pemilihan teknologi. Perusahaan masih menggunakan sumber daya manusia dalam mengolah masakannya karena ada beberapa komponen yang harus dirasakan oleh pengolahnya. Ya seperti contohnya mencuci masakannya. Ya itulah. Yang keenam, perencanaan jumlah produksi. Jumlah produksi nasi pedas Bu Andika terbilang cukup banyak karena banyak pelanggan yang berdatangan setiap hari dan juga perusahaan membuka toko selama 24 jam satu hari full. Yang ketujuh, manajemen persediaan. Nasi pedas Bu Andika mengatur persediaannya sesuai kebutuhan atau lebih tepatnya melakukan pengukuran minat konsumen, di mana setiap minat itu ada ya jumlah orangnya, jadi kita tahu per hari itu berapa, jadinya bisa dilakukan cek lah persediaannya. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek manajemen ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasi, dan keuangan nasi pedas Bu Andika. Dikarenakan perusahaan ini berbentuk persekutuan komunitas, maka peran seorang manajer bagi tiap fungsi perusahaan tak dibutuhkan secara khusus, sebab pihak pemilik atau supervisor dapat terjun langsung dalam proses perekrutan hingga pelatihan staf. Pemasaran dilakukan dari mulut ke mulut, pengawasan operasional kerja di lapangan melakukan supervisor, dan keuangan dikelola oleh staf akunting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek keuangannya. Nasi pedas Bu Andika berbentuk persekutuan komunitas di mana modal awalnya berasal dari pendirinya, baik untuk pendiri perusahaan, pembeli, peralatan atau aktiva tetap, perlengkapan kerja atau aktiva lancar, maupun pembelian bahan baku. Jadi, itulah terakhir pembahasan dari saya. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih. Stay safe, tetap gunakan masker. Saya nggak pakai masker karena di rumah. Di situ jaga jarak agar terhindar dari penyebaran dari virus corona dan panu. Dan ya tetap sehat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Seluruh kota merupakan